Tutorial tentang Public Speaking, berbicara di hadapan publik. Topik kelima dari 30 topik. Lebih lanjut tentang retorika. Disediakan di channel Global Tutorial. Pembuktian retorika. Pandangan Aristoteles tentang retorika tertuang dalam 3 buah buku. Buku pertama membahas tentang pembicara, tentang apa yang harus dilakukan oleh pembicara dalam retorika, terutama menyangkut kredibilitas pembicara. Buku kedua membahas tentang publik yang dipercayai Aristoteles sebagai unsur terpenting dalam retorika. Publiklah yang menentukan keberhasilan retorika. Buku ketiga menyangkut bagaimana hadir dalam retorika, apa yang terjadi dalam proses retorika tersebut. Buku-buku tersebut merupakan kumpulan dari materi-materi kuliah yang ia berikan di Akademi Plato. Karena tidak dimaksudnya untuk terbit sebagai buku, kumpulan catatan tersebut cenderung tidak runtut dan tidak tersusun dengan baik. Namun sampai sekarang ketiga buku tersebut tepat dipelajari para ahli public speaking dan dianggap sebagai referensi public speaking yang paling berpengaruh sepanjang zaman. Ada 2 asumsi dasar dalam teori retorika yang diajukan Aristoteles. Pertama, pembicara yang efektif harus mempertimbangkan publik mereka. Pembicara harus berorientasi pada publik, bahwa publik adalah individu yang memiliki motivasi, keputusan, pilihan tersendiri, bukan sebagai entitas homogen. Jadi pembicara perlu menyesuaikan cara penyampaian sesuai kondisi publik mereka supaya publik merespons sesuai harapan pembicara. Bagi Aristoteles, publik adalah elemen retorika yang paling menentukan kesuksesan retorika, bukan elemen pembicara dan isi pembicaraan. Kedua, pembicara yang efektif memanfaatkan beragam cara pembuktian dalam presentasi mereka. Aristoteles percaya bahwa retorika harus berisi bukti-bukti agar dapat diterima oleh publik. Terdapat 3 pembuktian yang dapat dipakai dalam retorika. 1. Logos atau logika. Pembuktian logika berisi argumen-argumen yang masuk akal, yang didapat dari penyimpulan fakta-fakta yang ada. Misalnya saja logika berikut ini. Pernyataan pertama, bermain adalah hak asasi setiap anak, umum, tentang semua anak. Pernyataan kedua, Adi adalah anak berusia 7 tahun, khusus hanya tentang Adi. Kesimpulan, Adi memiliki hak asasi untuk bermain. Logika tersebut dapat dipakai dalam kampanye menghapus pekerja, buruh anak, child labor, dengan mengemukakan argumen bahwa seorang anak, walau dari keluarga tidak mampu, memiliki hak asasi untuk bermain, jadi negara harus memastikan bahwa hak asasi tersebut terpenuhi. Logika argumen dapat bersifat deduktif, dari umum ke khusus, seperti contoh premis di atas, dapat juga bersifat induktif. Argumen bersifat induktif misalnya dengan memberikan contoh-contoh spesifik dahulu lalu menarik kesimpulan yang lebih umum berdasarkan contoh spesifik tersebut. Contoh lain dari logika adalah sebagai berikut. Pernyataan pertama, ada petugas hukum yang menyelewengkan hukum. Pernyataan kedua, Bapak A adalah petugas hukum. Kesimpulan, Bapak A mungkin menyelewengkan hukum. Jadi penarikan kesimpulan harus berdasarkan fakta, namun mengandung ketidakpastian tertentu. Retorika dapat dipakai mempengaruhi orang lain berpikir bahwa Bapak A mungkin menyelewengkan hukum, atau dapat juga mempengaruhi pikiran bahwa Bapak A mungkin tidak menyelewengkan hukum. 2. Etos atau etika. Retorika tidak cukup bila hanya berisi argumen-argumen logika. Pembicara juga harus terlihat memiliki kredibilitas. Kesan pertama publik terhadap pembicara tidak dimulai saat ia berbicara pertama kali, melainkan sebelumnya. Pembicara yang terlihat meyakinkan, memiliki kredibilitas, membuat efek argumen retorika semakin kuat. Aristoteles mengidentifikasi 3 sumber kredibilitas pembicara. A. Kecerdasan. Pembicara yang terdengar cerdas atau tampak cerdas akan lebih memikat publik dibandingkan yang tidak. Publik akan menilai pembicara cerdas bila argumen pembicara sejalan dengan nilai atau pendapat mereka, membuat mereka berpikir, pembicara ini menyampaikan ide-ide saya, atau, iya benar, saya sependapat dengannya. B. Karakter simpatik. Pembicara yang dipersepsikan sebagai orang yang baik dan jujur akan lebih dipercaya oleh publik. Tokoh seperti Nelson Mandela mampu menggerakkan masyarakat Afrika Selatan menuntut penghapusan politik apartheid yang membedakan hak orang kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan. Nelson Mandela adalah korban dari politik apartheid tersebut, ia dipenjara selama 27 tahun karena ide persamaan haknya. Namun setelah ia keluar dari penjara, ia tidak mengajak rakyat kulit hitam Afrika Selatan membalas dendam kepada masyarakat kulit putih. Sebaliknya, ia justru mengajak agar kedua kelompok masyarakat berdamai untuk mencapai negara Afrika Selatan yang sejahtera untuk semua masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan Mandela menjadi tokoh yang sangat karismatik, yang sangat dipercaya oleh masyarakat Afrika Selatan. C. Niat baik. Publik harus percaya bahwa retorika yang disampaikan oleh pembicara didasari niat baik, tanpa keinginan mengambil keuntungan dari publik. Selain dianggap memiliki karakter simpatik, Nelson Mandela juga dipercaya publik memiliki niat baik.
Dalam setiap retorikanya, ia tidak mengobarkan kebencian kepada kelompok kulit putih, kelompok yang diistimewakan dalam sistem apartheid, melainkan mengajak setiap kelompok, tanpa memandang warna kulit, untuk bekerja bersama membangun Afrika Selatan. Sampai saat ini, walau konflik antara kelompok kulit putih dan kulit hitam di negara tersebut belum sama sekali hilang, Afrika Selatan dipandang sebagai negara tersukses di benua Afrika. D. Walaupun ide Aristoteles tentang kredibilitas telah disampaikan 25 abad lalu, penelitian di abad ini masih menemukan kebenaran dari ide tersebut. Penilaian publik terhadap kredibilitas pembicara akan dipengaruhi persepsi mereka apakah pembicara tersebut memiliki kecerdasan dan karakter yang dapat dipercaya. 3. Patos atau emosi. Retorika akan memiliki daya menggerakkan publik bila mampu menggugah emosi publik. Aristoteles mengenali bahwa orang akan menilai atau bertindak dengan cara berbeda saat dalam kondisi emosi duka dibanding saat bahagia. Saat kita senang, kita akan menilai orang yang sedang diadili di pengadilan sebagai orang yang kejahatannya ringan atau tidak bersalah sama sekali. Namun saat kita marah, penilaian kita akan berbeda. Aristoteles mengidentifikasi beberapa emosi yang bisa dimanfaatkan dalam retorika, antara lain, A. Kemarahan. Publik dapat dibangkitkan kemarahannya bisa diperlihatkan kejahatan yang mereka alami. Namun saat pelaku kejahatan terlihat merasa bersalah, publik akan menjadi tenang. B. Cinta atau persahabatan. Publik dapat dibangkitkan rasa cintanya, rasa ingin melindungi orang-orang yang mereka cintai supaya bergerak melakukan apa yang diinginkan oleh pembicara. C. Ketakutan. Rasa takut juga dikenali sebagai emosi yang mampu menggerakkan orang melakukan beragam hal secara yang berbeda dibanding bila ketakutan itu tidak ada. Misalnya dengan membayangkan adanya ancaman bencana atau tragedi dapat menimpa kita. D. Rasa malu. Rasa ini dapat muncul bila suatu peristiwa terjadi karena kesalahan kita, terutama bila kesalahan tersebut diungkap di depan keluarga, teman, atau orang-orang yang kita kagumi. E. Kejengkelan. Kita semua memiliki rasa keadilan. Saat kita melihat ada pihak yang lemah yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil, rasa jengkel akan mudah muncul. Rasa jengkel ini dapat dibangkitkan supaya publik melakukan sesuatu. F. Kekaguman. Kita biasanya mengagumi nilai moral yang baik, kekuasaan, kekayaan, dan kecantikan. Misalnya saja, rasa kagum akan lebih mudah muncul saat kita mengetahui bahwa seseorang memperoleh harta kekayaannya berkat kerja keras bertahun-tahun, bukan dengan cara menang lotre. Sampai saat ini emosi-emosi seperti yang diuraikan Aristoteles terbukti masih dapat menggerakkan publik saat proses public speaking. Misalnya saja pembicara ingin publik melakukan gerakan anti korupsi, maka si pembicara akan menggunakan contoh hukuman ringan diterima seorang koruptor miliaran rupiah dibandingkan hukuman berat yang diterima oleh seorang ibu tua yang dituduh mencuri beberapa butir buah kakao. Rasa cinta pada anak dan cucu dibangkitkan dalam kampanye hemat air bersih supaya kita memakai air dengan bijak saat ini karena air bersih sudah semakin berkurang di bumi, yang kalau dibiarkan terus akan membuat anak dan cucu kita kekurangan atau bahkan kehabisan air bersih. Menurut Aristoteles, cara-cara pembuktian di atas dapat dimanfaatkan dalam situasi yang berbeda. Ia membagi situasi tersebut menjadi 3 tipe. Pertama, forensik atau yudisial, menyangkut kepentingan untuk menentukan benar atau salahnya suatu hal yang terjadi pada masa lalu. Sesuai dengan namanya, situasi retorika ini banyak dijumpai dalam pengadilan. Tipe kedua adalah deliberatif atau politik, menyangkut kepentingan untuk menentukan apakah suatu hal harus dilakukan atau tidak perlu dilakukan demi masa depan. Situasi kedua lebih banyak kita temukan dalam pertemuan politik. Sedang tipe ketiga adalah epideitik atau seremoni menyangkut pujian atau kecaman mengenai hal yang terjadi sekarang. Situasi ketiga banyak ditemukan dalam upacara atau acara sosial. 5. Hukum retorika. Tulisan-tulisan Aristoteles menjadi bacaan wajib di sekolah-sekolah di Yunani dan membawa pengaruh besar bagi para pembicara di depan publik pada masa tersebut. Pada saat Romawi menguasai Yunani, pemikiran para guru dan filsuf Yunani diadopsi oleh Romawi. Salah satu yang orator Yunani yang kemudian menjadi orator Romawi yang paling terkenal adalah Cicero, 106-43 sebelum Masehi. Ia berusaha memopulerkan retorika dengan menerjemahkan berbagai tulisan tentang retorika dalam bahasa Yunani ke bahasa Latin yang dipakai Romawi. Cicero percaya bahwa seorang pembicara tidak hanya mempelajari materi yang akan ia bawakan tetapi juga konteks sosial kemasyarakatan dari materi tersebut. Misalnya saja saat seorang pembicara membahas tentang puisi atau tulisan tertentu, ia tidak hanya membahas tentang puisi, tulisan itu saja tapi juga pengaruh puisi, tulisan tersebut bagi kehidupan budaya dan politik masyarakat. Jadi seorang pembicara harus memiliki wawasan yang luas tentang semua bidang kehidupan, budaya, politik, hukum, literatur, etika, pengobatan, bahkan matematika. Cicero merumuskan 5 hukum retorika,
The Five Canons of Rhetoric, yang ia ajarkan di sekolah miliknya. Selama berabad-abad kelima hukum tersebut menjadi landasan instruksional penyusunan retorika, bahkan sampai saat ini. Kelima hukum tersebut terdiri dari 1. Penemuan, inventio. Istilah yang dipakai ini dapat membingungkan karena memiliki arti berbeda dengan kata invensi, temuan yang kita kenal dalam ilmu pengetahuan. Bagi Cicero, penemuan merupakan tahap menggali topik dan merumuskan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan publik. Tahap ini berhubungan erat dengan konsep logika, logos, dalam 3 pembuktian retorika yang telah kita bahas di atas. Dalam tahap ini, pembicara merancang isi argumen, mempertimbangkan pro kontra dalam topik-topik yang ia bawakan, serta menyesuaikan argumen dengan situasi publik. 2. Pengaturan, penyusunan, dispositio. Kita perlu menyusun argumentasi yang sederhana. Pertama dengan menyebutkan subjek argumen kita dan kedua dengan memberikan bukti-bukti yang mendukung argumen tersebut. Aristoteles membagi strategi organisasi retorika menjadi 3 tahap, introduksi, isi, dan kesimpulan. Bagian introduksi, pendahuluan harus menarik perhatian publik, meningkatkan kredibilitas, dan menjelaskan tujuan retorika, serta hubungan antar bagian retorika. Lalu dilanjutkan dengan bagian isi. Isi meliputi semua argumen, fakta pendukung, serta contoh-contoh untuk memperjelas argumen. Bagian kesimpulan harus mengingatkan publik apa yang telah mereka dengar dan membangkitkan emosi publik. 3. Gaya, lucutio. Hukum retorika yang satu ini menyangkut pemilihan bahasa yang dipakai, termasuk istilah yang dipakai serta kepantasan berbahasa. Bila kita berbicara di depan remaja, kita dapat menggunakan bahasa pergaulan para remaja tersebut untuk menciptakan kedekatan dengan publik. Namun bila berhadapan dengan publik lain, kita perlu menyesuaikan pemilihan bahasa dengan publik tersebut. Aristoteles menyarankan penggunaan metafora untuk memperkuat efek pesan yang disampaikan, untuk mengajak publik membayangkan apa yang kita sampaikan. Misalnya ketika mengajak publik mengurangi pemakaian kantong plastik, kita dapat mengatakan, plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terurai dengan sempurna. Bayangkan bahwa tidak hanya anak dan cucu kita yang mengalami dampaknya, melainkan 5 generasi kehidupan setelah kita. 4. Ingatan, memoria. Aristoteles berpendapat bahwa pembicara harus hafal pesan yang disampaikannya. Hal ini tidak lagi relevan pada masa sekarang karena seringkali kita dapat menggunakan alat bantu seperti catatan atau PowerPoint. Namun hukum tentang ingatan dalam retorika pada masa ini dapat mengacu pada keharusan bagi pembicara memiliki ingatan, pengetahuan tentang subjek atau materi yang disampaikan. 5. Penyampaian, pronunciatio, mengacu pada presentasi materi retorika secara nonverbal. Penyampaian menyangkut perilaku pembicara, termasuk kontak mata, mimik wajah, naik turun nada suara, cepat lambat berbicara, dan sebagainya. Penyampaian harus terasa alami. Bila dibuat-buat atau dimanipulasi justru pesan public speaking tidak akan meyakinkan publiknya. Jadi walaupun yang merumuskan kelima hukum retorika di atas adalah Cicero, pengaruh Aristoteles dalam pemikiran Cicero jelas terlihat. Cicero juga meninggalkan banyak buku dan tulisan yang berpengaruh terhadap retorika masa kini. Pada awal karirnya sebagai pengacara, Cicero lebih banyak mengembangkan pemikiran dalam bentuk surat atau naskah pidato. Ia sibuk mengejar popularitas politik, menjalin hubungan baik dengan banyak politisi berpengaruh, hingga mencapai kedudukan sebagai anggota Senat. Pada masa itu Senat tidak memiliki otoritas tinggi, hanya dapat menawarkan ide atau saran, tapi saran tersebut biasanya diikuti oleh para politisi. Namun kesuksesan politiknya ini mengalami pasang surut, bahkan diasingkan secara politik, karena perubahan penguasa, mulai Julius Caesar, Mark Antony, hingga Octavian, yang akan lebih dikenal sebagai Kaisar Agustus. Saat ia mengalami pengasingan politik, Cicero mengembangkan pemikirannya dalam bentuk buku. Sayangnya, banyak tulisan Cicero yang musnah atau tidak lengkap. Namun para ahli public speaking yang mempelajari pemikiran Cicero menemukan bahwa surat-surat dan naskah pidato yang ia tulis tidak dapat mencerminkan apa yang sungguh diyakini ataupun pemikiran orisinal Cicero. Karena ditulis dengan kepentingan politik tertentu, tulisan-tulisan tersebut banyak berisi pujian, persuasi, argumen, yang tidak selalu konsisten satu sama lain. Kelima hukum retorika di atas terdapat dalam buku On Invention yang ditulis Cicero sewaktu masih muda. Dalam buku On the Orator, Cicero menuliskan pemikirannya tentang hubungan antara hukum, filosofi, dan retorika. Ia menempatkan retorika di atas filosofi dan hukum dengan argumentasi bahwa pembicara retorika yang baik seharusnya sudah menguasai filosofi dan hukum. Orator terbaik seharusnya adalah manusia terbaik yang paham akan cara hidup yang benar dan memberitahu orang lain tentang cara hidup tersebut melalui pidato-pidatonya, contoh hidupnya, dan merancang hukum yang baik. Dalam Brutus, Cicero membuat daftar orator-orator terkenal Yunani dan Romawi,
disertai penilaiannya akan keunikan karakter mereka, serta keunggulan dan kelemahan mereka. Dalam buku tersebut, Cicero menekankan bahwa orator yang baik harus memerintah pendengar, memberi kesenangan, dan menggugah emosinya. Namun berlawanan dengan pemikiran sebelumnya bahwa orator yang baik seharusnya manusia terbaik. Dalam buku ini Cicero juga mengatakan bahwa seorang orator harus diperbolehkan membiaskan sejarah, misalnya berbohong, untuk memberi penekanan pada narasi mereka. Masih banyak lagi buku-buku Cicero yang lain, terutama menyangkut retorika, filosofi dan hukum karena selama diasingkan secara politik, ia dilarang untuk menulis tentang politik. Walau tidak semua relevan untuk masa sekarang ini, buku-buku Cicero tetap menjadi bahan studi berharga bagi kita yang mempelajari public speaking. Demikianlah materi topik kelima tutorial tentang public speaking. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.